Salam sejahtera saya sampaikan kepada teman-teman yang setia menonton channel Elroy Christian. Terima kasih buat dukungannya sampai sekarang. Tentunya karena dukungan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua, maka channel ini mendapat channel ini bisa memberikan suatu info-info menarik bagi teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan satu video, yaitu ada banyak orang memperdebatkan soal perpuluhan ya. Semoga kita semakin dewasa, semoga kita semakin bijaksana kalau melihat, menonton video-video yang membuat kegalauan semakin meningkat. Oke, saat ini saya diminta tolong oleh teman-teman saya, para mantan-mantan mahasiswa. Memang saya tidak akan mengupas terlalu detail tentang perpuluhan juga. Mereka merasa pro dan kontra soal pernyataan saya bahwa kita harus memberikan persepuluhan. Dan ada beberapa teman saya berkata bahwa persepuluhan kita beri kepada gembala, terus gembala memberikan persepuluhan kepada majelis wilayah memberikan beberapa persen ke majelis daerah, dan majelis daerah beberapa persen ke majelis pusat. Ini sangat menarik ini teman-teman ya. Saya mencoba menggali informasi-informasi tentang keuangan sebenarnya. Saya mungkin butuh informasi yang lebih banyak lagi, tapi ini sangat menarik bagi saya. Saya mencoba membuka beberapa website ya tentang gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa secara struktur kepemimpinan di organisasi kita ini sangat bagus, sangat baik. Bahkan kalau saya membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPDI, itu sangat jelas sekali dengan tugas-tugas dan dengan pembagian-pembagian fungsional daripada para pemimpin-pemimpin ini. Maaf kalau video ini menyinggung pribadi, bukan. Tapi ini saya ingin bisa sharing ya. Mungkin ada yang lebih pintar, tapi ya bisa mengajari saya seperti itu. Tapi ini bukan soal mengintimidasi seseorang hamba Tuhan, ataupun bukan untuk melemahkan organisasi, bukan. Karena saya ada di dalam organisasi sebagai pengerja, dan saya juga sudah dilantik sebagai PDP ya. Jadi saya rasa saya tidak terlalu lancang untuk membahas ini. Oke. Saya mencoba melihat, karena nggak tahu apakah belum diupload, saya kurang tahu juga, tapi saya mencari belum dapat. Nanti mungkin kalau teman-teman lihat bisa mengirimkan di nomor kontak saya ya, ada di channel YouTube saya. Gini, itu dalam musyawarah luar biasa Mubaslup GPDI yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2005 di Batu. Ya, di Batu. Maka di sini berkata aturan keuangan organisasi GPDI. Aturan keuangan organisasi GPDI. Saya coba lihat supaya kita semakin sama-sama belajar ya. Bukan untuk berpintar-pintar, tapi di bab 9 ya, di sini ada bab 9 tentang keuangan organisasi GPDI. Bab 9 pasal 19, keuangan majelis pusat bersumber dari 25% dari hasil penerimaan keuangan majelis daerah. Sumbangan sidang jemaat dalam bentuk ekstra kolekte setahun sekali dan dikirim langsung kepada bendahara majelis pusat. Sumbangan, hibah, dan korban dari para dermawan. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Allah.
Pasal 20, keuangan majelis pusat termasuk yang berupa valuta asing harus disimpan dalam bank dan atau pada lembaga keuangan non-bank yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 21, begini. Keuangan majelis pusat termasuk yang berupa keuangan majelis pusat digunakan untuk membiayai anggaran belanja dan program-program tambahan majelis pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, bendahara majelis pusat wajib melaporkan posisi keuangan majelis pusat kepada majelis-majelis daerah sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Majelis pusat menetapkan anggaran pendapatan dan belanjaan setiap awal tahun atau takwin. Pasal 22, majelis pusat dapat membentuk badan pemeriksa keuangan. Kalau bahasa birokrasinya BPK ya. Badan pemeriksa keuangan melaksanakan tugasnya dengan petunjuk majelis pusat dan bertanggung jawab kepada majelis pusat. Yang ketiga, majelis pusat dapat meminta bantuan akuntan publik. Pasal 23, keuangan majelis daerah bersumber dari yang pertama, perpuluhan hamba-hamba Tuhan di daerahnya, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Pasal 24, keuangan majelis pusat, majelis daerah digunakan untuk membiayai anggaran belanja dan program-program tambahan majelis daerah. Bendahara majelis daerah wajib melaporkan posisi keuangan majelis daerah sekurang-kurangnya 4 bulan sekali kepada hamba-hamba Tuhan di daerahnya dan kepada majelis pusat. Majelis daerah, pasal 26, majelis daerah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja setiap awal tahun. Pasal 27, keuangan majelis wilayah diatur menurut keputusan majelis daerah. Pasal 28, keuangan sidang jemaat diatur menurut kebijaksanaan gembala jemaat. Salah satu kebanggaan saya di organisasi GPDI adalah, jadi ada suatu sistem otonom di dalam setiap gembala-gembala sidang memiliki suatu kebijakan dalam pengatur keuangan. Saya pernah berada aktif untuk membayar perpuluhan di Majelis Daerah Jawa Tengah. Bukan di MD, tapi saya menyetornya ke majelis wilayah. Waktu itu saya memang mendapatkan suatu laporan keuangan dan ini juga dibenarkan beberapa teman-teman saya yang ada di Banten, yang ada di Serang, yang ada di Sulawesi, bahwa memang perpuluhan yang dikirim oleh gembala-gembala sidang ke majelis wilayah itu akan dipotong 85% masuk ke kas daerah. Ya. 85% masuk ke kas daerah. 15% itu di kas majelis wilayah. Kalau saya lihat juga di peraturan keuangan di bab 9 itu, sumber keuangan daripada majelis pusat itu 25% dari majelis daerah. Teman-teman, pernah nggak kita sebagai orang-orang muda mempelajari sistem keuangan di GPDI? Itu ya, sistem keuangan. Wah, ini mungkin sangat bahaya dan rancu sekali pada sama saya, tapi tidak apa-apa. Tapi saya juga pengen tahu sebenarnya, kalau 85% disetor kepada majelis daerah dan 25% disetor kepada majelis pusat. Di sini kalau saya lihat itu biaya yang digunakan itu adalah membiayai anggaran belanja dan program-program tambahan majelis daerah gitu. Anggaran belanja apa gitu ya? Dan program-program tambahan yang bagaimana? Ini yang sebenarnya tidak tahu oleh para generasi-generasi muda GPDI. Bahkan jemaat sendiri nggak tahu. Saya waktu itu melihat dengan nominal 1 miliar. Itu disetor 850 juta ke daerah. Ya, itu ke daerah. Ini satu wilayah. Nggak tahu apakah ini per tahun, nggak tahu saya. Mungkin ini per tahun. Waktu itu saya lihat laporannya per tahun. Jadi saya lihat per tahun, terus itu disetor. Ini satu wilayah. Di Jawa Tengah kalau tidak salah ada 13 wilayah. Mungkin berbeda-beda. Nah, yang masuk ke daerah, keuangan yang masuk ke daerah
dan ditransfer juga ke majelis pusat 25%, ini uangnya kemana gitu ya. Saya melihat juga banyak juga para hamba-hamba Tuhan yang masih menjalankan proposal untuk pembangunan gereja gitu loh. Ini sebenarnya kemana gitu ya? Jadi bahan lelucon gitu ya. Mohon maaf kepada pendengar-pendengar, ini jadi bahan lelucon. Mungkin tidak ada yang berani mengungkit ini, tapi saya berani dan saya bisa mempertanggungjawabkan karena saya tidak mau menjatuhkan ataupun menyebutkan nama. Tapi saya ingin mengoreksi bahwa keuangan organisasi GPDI, gereja yang begitu besar, saya akan lihat statistik soal organisasi ini ya, supaya kita tahu statistik pertumbuhan gereja Pantekosta di Indonesia. Berdasarkan data MUBES 2007, jumlah sidang jemaat GPDI sampai dengan saat ini, itu 2007, pada waktu itu adalah 12.000 jemaat GPDI di seluruh Indonesia dan luar negeri. Tahun 2003 juga, ini statistik 2003, karena saya lihat belum ada ya laporan-laporan di tahun-tahun terakhir ini. Jadi saya mendapatkan ini dan ini saya bisa pertanggungjawabkan. Menurut buku data GPDI 2003 yang diterbitkan MUBES ke-30 yang diadakan di BICC, Nusa Dua Bali GPDI memiliki jumlah sidang jemaat. Jumlah sidang jemaat GPDI mandiri, muda dan cabang itu 10.000. Berarti kalau dari 2003 sampai 2007 itu naik sidang jemaat sekitar 2.000 atau 1.300 dalam kurun waktu 4 tahun ya. Karena dalam laporan ini sidang jemaat GPDI mandiri, muda dan cabang, jumlah sidang jemaat itu 10.799. Jumlah pendeta 3.891 itu tahun 2003 ya. Pendeta muda 4.689, pendeta pembantu 3.171. Jumlah gereja permanen itu 2.388 buah, semi permanen 3.280 dan darurat 3.825 buah. Jumlah sekolah Alkitab 23 buah dan sekolah tinggi Alkitab STA dan STT itu 11 buah. Ini sangat besar, organisasi yang sangat besar dan organisasi yang punya sejarah yang begitu luar biasa. Tetapi masalah keuangan, nah ini ya, masalah keuangan ini menjadi suatu pertanyaan seluruh kalangan. Ada beberapa saya lihat dan laporan kepada saya bahwa ketika ada seorang hamba Tuhan, dia duduk di majelis wilayah, dia memiliki suatu jabatan, dia mempertanyakan suatu keuangan GPDI. Nggak lama teman-teman, nggak lama dia dicopot, dia dipecat dari jabatannya. Jadi ketika majelis wilayah menyetor, saya nggak pantas menyebutnya perpuluhan ya, menyetor uang, karena di peraturan ini tidak ada menyebutkan perpuluhan, yang disebutkan adalah sumber keuangan. Ya, tidak ada kata perpuluhan. Menyetor 85% loh. 85% ke majelis daerah, 25% ke majelis pusat, dari daerah ke majelis pusat. Ini uang ini nggak sedikit. Ini uang jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi kenapa masih banyak para hamba-hamba Tuhan yang masih keliling membawa buku kuasa. Kenapa saya sebut buku kuasa? Di situ ada tanda tangan MD, di situ ada tanda tangan wilayah, di situ ada tanda tangan. Jadi dia punya buku kuasa, surat jalan, sekalian menunjukkan proposal pembangunan. Ini keuangan yang dipakai anggaran ini, anggaran apa gitu loh. Dan keuangan GPDI itu sangat tertutup.
Laporannya tidak ada. Berapa sih gereja yang dibangun oleh majelis pusat? Apakah hanya pekerjaan majelis pusat, majelis daerah apa? Ada 33 atau 34 provinsi di seluruh Indonesia. Berarti ada 30-an majelis daerah. MD ataupun para gubernur-gubernur organisasi. Dan membawahi puluhan wilayah di setiap provinsi. Ini kok masih tidak ada keterbukaan keuangan, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan di GPDI ini dicap menjadi hamba-hamba Tuhan proposal. Sedangkan keuangan GPDI sangat banyak. Kemana uangnya? Saya cari informasi-informasi di website ataupun di mana, tidak ada. Kami generasi GPDI suatu saat akan menjadi pemimpin-pemimpin GPDI. Tidak tahu siapakah orang-orangnya yang nanti berani akan membongkar setiap tembok-tembok yang menutup-nutupi keuangan organisasi GPDI. Atau nanti pas saya selesai buat video ini, nama saya langsung dicoret dari GPDI. Saya nggak takut teman-teman. Tapi ini adalah kebenaran, dan ini kita belajar bersama bahwa kita juga pengen tahu dong bos-bos kita kerja. Jangan pas ingin pemilihan kita dihubungin ataupun minta-minta doa. Tapi setelah terpilih tidak ada keterbukaan. Padahal di dalam struktur organisasi GPDI, ya, struktur organisasi GPDI itu ada bendahara. Nah, ya, ada bendahara. Saya akan bacakan. Bendahara Umum Pendeta Dr. Nok Mande, Surabaya, MM. Bendahara pertama Pendeta Thomas Rungkat, Bandung. Bendahara yang kedua Pendeta Heizer Samuel MTH, Sulawesi Utara. Dan bahkan bagusnya lagi, ada badan pemeriksa keuangan, Pendeta Tuda, Sulawesi Tenggara. Saya meminta dengan hormat para hamba-hamba Tuhan ini berani untuk membongkar ataupun berani untuk men-share keuangan organisasi kita. Ataupun saya memberi saran, keuangan organisasi kita ini dilindungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan dari pemerintah. Sehingga pajak pun masuk kepada pemerintah dan keuangan ini berjalan sesuai dengan manfaatnya. Jadi inilah suatu video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya yang bertanya, ingin membongkar katanya, tolong sampaikan. Sekarang saya sampaikan, saya sudah pelajari, saya sudah selidiki, sangat sulit sekali, tidak tahu jalannya keuangan kemana. Ternyata nihil di website manapun tidak ada. Oke, buat organisasi GPDI, saya cinta GPDI, tapi saya juga tidak suka GPDI sembunyi-sembunyi. GPDI adalah organisasi yang besar, organisasi yang luar biasa. Kalau di bidang pelayanan, pengembalaan, penginjilan ataupun apapun itu sangat luar biasa, apalagi di bidang pengajaran. Tapi jangan sampai di masalah keuangan kita menjadi orang-orang yang terbelakang. God bless you. Semoga kita terberkati. Jangan ada yang sakit hati. Yo.